Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi bunga. Marilah kita mengantar saudara terkasih kita almarhum Bapak Rambakail untuk dimakamkan di tempat pemakaman Kristen kilometer 12. Bapak Ibu sidang jemaat berkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, salam. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu dalam hari ini lingkungan pelayanan 7 Jemaat GKI Bukit Hindu ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang telah datang ke tempat rumah duka ini pada malam hari ini dari berbagai tempat, bukan hanya dari wilayah jemaat GKI Bukit Hindu, tapi dari wilayah jemaat-jemaat
dan tempat lain yang mungkin jauh dari Palangkaraya ini. Menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan ibadah kita pada malam hari ini dan rencana prosesi pelaksanaan pemakaman pada besok hari. Kepada ibu yang mewakili keluarga, kami silakan. Terima kasih. Salam. Selamat malam. Kami mengucap terima kasih kepada MPH Jemaat GKI Bukit Hindu Gereja Efrata. Terima kasih kepada jemaat yang hadir dan keluarga besar baik dari pihak KL Runjang, keluarga besar Runjang, dan juga keluarga besar Nahason dari sebelah ibunya almarhum, dan juga keluarga besar dari Nyalam sebelah istri Ibu Ina Pancani, dan juga keluarga besar dari Jangga. Itu semua ada, saya lihat sudah berkumpul di sini dari manapun tempatnya. Kita bersyukur, dan juga kepada penatua diakon yang bertugas, yang mendampingi untuk ibadah perkabungan pada malam hari ini. Kami mengucap terima kasih, dan juga kami berterima kasih kepada keluarga dari manapun tempat, dan juga lingkungan pelayanan Gereja Efrata. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan kami kembalikan kepada liturgus dan kepada Bapak Pendeta Pelayanan untuk membawa kita di dalam ibadah perkabungan pada malam hari ini. Kami silakan. Terima kasih. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose pasal 3 ayat 3 sampai 4.
Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari serta penghiburan dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan puji-pujian dari alumni SMA Negeri 1 dan SMPP tahun 80. Bapak Ibu pergabungan yang terkasih, kami adalah teman-teman daripada almarhum dari alumni SMPP dan SMA Negeri 1 IPA 80. Kami juga sangat terkejut dan sangat shock dengan perhentian daripada sahabat kami terkasih ini. Inilah kira-kira yang bisa kami hantarkan dengan merangkaikan lagu Kau Rangkai Air Mataku. Kembali kita akan mendengarkan puji-pujian dari lingkungan pelayanan 7 dan Jemaat GKE Bukit Hindu. Dia aman. Sebelum pembacaan Alkitab, kembali kita mendengarkan puji-pujian dari keluarga besar Mama Rio atau Ibu Ina dengan judul Harap Tuhan Yesus. Kami persilakan. Kami mohon seluruh warga tampak bisa bergabung ke depan.
kitab Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27 dengan perikop Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Sebelum pemberitaan firman Tuhan sekaligus doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf sendiri KTH, kembali kita akan dengarkan puji-pujian dari kerukunan warga Dusmala Kota. Kami bersama. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari Ayub pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27, dan saya tidak akan baca kembali karena liturgus tadi telah membacakan bagi kita. Saya rasa kita mengetahui dan dalam ingatan kita, Ayub pada masanya dikenal sebagai orang yang setia, orang yang senantiasa takut kepada Allah dan melakukan apa yang dikehendaki. Namun dalam situasi yang diperhadapkan, semuanya yang tampaknya tidak dapat menjadi andalan dan pegangan. Orang katakan putra-putri, anak menjadi kebanggaan dan menjadi andalan. Benar. Tapi bagi Ayub katakan tidak selamanya itu dapat menjadi andalan. Dan terbukti putra-putrinya mengalami kematian. Orang katakan harta kekayaan bisa menjadi andalan. Ya, bisa dimanfaatkan dan mempermudah di tengah-tengah segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi tidak selamanya. Sebab sesaat saja semua harta itu dirampas. Orang yang dekat, kaum kerabat, sahabat, semuanya memang bisa menjadi andalan, tapi tidak selamanya. Allah menyertai, Allah memberkati kita. Amin. Baiklah, kita serahkan keberadaan kehidupan kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, firman-Mu kami renungkan melalui pengalaman hamba-Mu di masa lampau. Dalam kuasa-Mu dia dikuatkan, sekalipun berbagai upaya dilakukan oleh kekuatan kegelapan, kuasa iblis. Namun tampaknya Engkau melalui firman yang menjadi daging di dalam Yesus. Oleh sebab itu ya Bapa, untuk menyikapi segala sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa Roh Kudus akan apa yang terjadi dalam kehidupan terhadap dia yang dikasihi almarhum. Biarlah keluarga dikuatkan untuk memberikan yang terbaik dalam prosesi dikumpulkan oleh Tuhan untuk memberikan penghormatan. Kami serahkan Bapa 2 putra dan 1 putri. Ya Bapa, apa yang telah dibahas oleh Tuhan selama terima kasih Tuhan dalam tengah-tengah. Dan biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan memberikan kebanggaan bagi keluarga, istimewa memberikan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga Bapa bagi kami semua di tengah-tengah menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, sertai kami Bapa. Kuatkan kami, janji Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami, tapi Roh-Mu yang kudus akan senantiasa bertindak untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Kuatkan kami Bapa, supaya kami dapat memberikan kesempatan bagi Roh Kudus itu untuk berkarya, bekerja dalam hidup dan kehidupan kami. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Kau yang Tuhan yang kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita akan dengarkan puji-pujian dari sahabat-sahabat Rai. Kami persilakan. Ya, Shalom, kita merupakan teman-temannya Rai. Di sini kita juga akan menyampaikan pujian yang kiranya akan menguatkan keluarga dan orang-orang yang berduka. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini, dan kita semua mengingat segala kebaikan, segala hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh almarhum. Kita juga yang masih ada di dunia ini, biarlah terus melakukan hal-hal baik lainnya untuk menyenangkan hati Tuhan dalam pas hari. Pujian kami, Dia mengerti. No, agak geser. mujizat menjadi nyata.
rasa duka kami melalui lagu kami ke rumah Bapak Ibu ya. Kira itu kepada keluarga duka kami sampaikan turut berduka kita yang sangat mendalam. Sekian. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan memasukkan dan meletakkan almarhum Nambah Kaya ke dalam peti jenazah yang telah disediakan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan keluarga dan penghiburan bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk berdiri. Dari bawah ya. Bersama. 1, 2, 1. Yang telah disediakan, kami percaya Engkau pun telah menjadi orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita akan memulai acara kita, yaitu pemberangkatan ibadah pemberangkatan jenazah dan pemakaman. Shalom. Kami mewakili dari Majelis Jemaat GKE Ephrata Bukit Tindu mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian pada pagi hari ini untuk beribadah dan mengantarkan almarhum Rafael ke peristirahatannya yang terakhir. Untuk yang pertama, akan kami berikan kesempatan sambutan dari pihak keluarga. Kami persilahkan. Salam. Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas waktu dan ruang yang diberikan kepada kami atas nama keluarga duka untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan rangkaian kegiatan kita pada hari ini, yaitu kebaktian pemberangkatan jenazah dan ke pemakaman di kilometer berpas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, kami atas nama keluarga daripada mendiang adik kami Rafael, pertama-tama ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya bersama-sama dengan keluarga kami, yaitu keluarga besar dari Runjan dan Hason dan keluarga besar dari Nyalan dan Are. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang peristiwa ini bagi kami keluarga atau keluarga besar kami merupakan suatu peristiwa yang cukup mengejutkan, karena adik kami Rafael atau Bapak Rio ini sebelumnya tidak pernah kami mendengar cerita atau berita yang sakit. Begitu tiba-tiba pada hari, lupa saya hari Senin, saya membuka WhatsApp saya, karena kami ada grup, melihat berita yang di luar daripada pikiran kita sebagai manusia. Lalu saya menghubungi ke sana kemari dari keluarga yang terdekat, ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Saya di sini adalah saudara sepupu 2 kali dari mendiang ini, karena orang tua kami, yaitu bapak dari mendiang ini dengan ibu saya itu saudara sepupu kami dari keluarga Runjan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami menyampaikan atau mengaturkan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang nantinya bersama-sama dengan kami untuk mengikuti prosesi pemakaman ini, mulai dari rumah duka ini sampai ke pemakaman. Juga yang perlu kami sampaikan, kami dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, atas bantuan
baik itu berupa moral maupun material. Demikian juga kepada Majelis Jemaat GKE Bukitindo yang juga sudah memberikan pelayanan kepada kami dalam rangka memberikan penghiburan, terutama kepada saudara kami yaitu istri mendiang bersama dengan anak-anaknya yang sekarang masih dalam keadaan ya terpukul secara batin, karena memang orang tua yang diharapkan mereka untuk bersama-sama terus dengan mereka secara tiba-tiba telah dipanggil oleh Tuhan dan pergi meninggalkan mereka semua dan meninggalkan kita semua. Ini adalah merupakan suatu pukulan batin yang sangat luar biasa bagi mereka dan bagi keluarga besar kami. Oleh karena itu kami mohon doa dan dukungan terutama dari pihak gereja dan kita sekalian sidang jemaat yang hadir pada saat ini untuk memberikan penguatan kepada mereka agar supaya mereka boleh dikuatkan untuk menerima kenyataan hidup ini. Memang kita boleh berencana, tapi Tuhan jualah yang mempunyai kekuasaan. Karena memang kita orang percaya adalah milik Tuhan. Karena dia adalah milik, karena kita adalah miliknya, maka dia mempunyai hak atau otoritas untuk mengambil tempat kita pada saatnya. Tetapi sebagai orang percaya, kepergian kita bukan suatu kepergian yang tanpa arah dan tanpa tujuan, sesuai dengan janji Tuhan bahwa dia telah menyediakan tempat yang maha tinggi di sisi Tuhan sesuai dengan janjinya kepada setiap kita orang yang percaya kepada dia. Itu harapan kami. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita melaksanakan pemakaman di kilometer 12, yaitu pada tempat yang sudah disediakan, dan selesainya ibadah pemakaman, lalu kita kembali lagi ke rumah duka ini, kita bersama-sama bersatu hati memuji Tuhan, memberikan penghiburan kepada keluarga besar ini, terutama kepada istri tercinta yang sekarang masih dalam keadaan yang sangat terpukul, demikian juga anak-anak daripada mendiang ini. Jadi dalam kesempatan ini pula kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa berhadir di tempat ini untuk memberikan penguatan melalui firman Tuhan yang nantinya disampaikan oleh Ibu Pendeta. Selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kesehatan, perawat dokter yang juga telah memberikan pertolongan dan bantuan kepada mendiang ini di saat dia sakit dan dibawa ke rumah sakit. Memang kita mempunyai satu keinginan, satu harapan agar supaya almarhum atau mendiang ini masih tetap bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan anak, keluarga, istri, dan handai tolan kerabat almarhum. Tapi Tuhan berkehendak lain, sehingga almarhum kemarin pada hari Senin, saya tidak tahu persisnya jam berapa, sudah terpulang untuk menghadapi Sang Halik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus di surga. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Jemaat GKE Bukitindo untuk memimpin ibadah kita mulai dari saat ini dan seterusnya sampai ke pemakaman dan di sini di rumah duka ini lagi nantinya pada saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian riwayat hidup dan riwayat sakit dari almarhum Bapak Ramba Kael. Kami persilahkan. Salam. Kami mewakili keluarga akan membacakan laporan singkat riwayat hidup dari almarhum Insinyur Ramba Kael. Nama Insinyur Ramba Kael MT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 12 Januari
1962. Riwayat pendidikan 1 SD Kuala Purun, lulus tahun 1973. SMP Negeri Kuala Purun, lulus tahun 1976. 3 SMA Negeri 1 Palangkaraya, lulus tahun 1980. Selanjutnya pendidikan S1 Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, lulus tahun 1990. S2 Magister Teknik Sipil Universitas 17 Agustus Surabaya, lulus tahun 2017. Kami lanjutkan data orang tua. Almarhum adalah anak dari ayah Ruben Kael almarhum, ibu Josephine almarhum. Data saudara kandung: 1 Insinyur Labat Kael MMNT almarhum, 3 Tahan Kael ST, 4 Elpina Meilin SP almarhum, keempat Sigap Kael SP, dan kelima Eret Tayap Kael. Jadi almarhum ini semuanya ada 5 saudara dan semuanya ada 6 dari anak dari ayah ibu kami almarhum dulu. Jadi kami ada 6 bersaudara. Oke, kami lanjutkan. Data istri: menikah dengan Ibu Inah Gantiani pada tanggal 22 Agustus tahun 1991. Mereka dikaruniai 2 putra dan 1 putri. Yang pertama bernama Rio Prapuja Kael STMT, kedua Rai Prangkit Kael SPD, selanjutnya yang ketiga Dr. Ria Pranasari. Kami lanjutkan riwayat organisasi yang pernah beliau geluti selama hidupnya. 1. Selama menjadi mahasiswa Fakultas Teknik Unlam, menjadi pengurus dan pelatih Merpati Putih di FT Unlam. Yang kedua, tahun 2001 sampai dengan 2008 Ketua Merpati Putih Cabang Palangkaraya. Tahun 2011 sampai dengan 2015 Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Cabang Palangkaraya. 4. Tahun 2014 sampai dengan 2018 Wakil Ketua 6 DPP Inkindo Kalimantan Tengah, Koordinator Bidang Kepranataan, Hukum dan Informasi. Selanjutnya tahun 2018 sampai dengan 2022 almarhum pernah menjabat atau menjadi anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi DPP Inkindo Kalimantan Tengah. Selanjutnya tahun 2022 sampai dengan 2026 sebagai anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi DPP Inkindo Kalimantan Tengah. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 almarhum pernah menjadi Ketua DPD Aztek Indo Kalimantan Tengah. Tahun 2019 sampai dengan sekarang atau belum ada pergantian menjadi Ketua DPD Aztek Indo Kalimantan Tengah tersebut. Beliau juga kami tambahkan di sini pernah menjadi Ketua Komite pada Sekolah Dasar 4 Menteng Palangkaraya, itu dari tahun 2006 sampai dengan 2011. Nah, untuk riwayat sakit seperti yang diinformasikan tadi, di sini tidak ada tercantum data karena beliau almarhum itu meninggalkan kita secara mendadak, tidak ada keluhan sakit sebelumnya, baik dari almarhum sendiri atau dari informasi dari keluarga tidak ada menyebutkan bahwa beliau ada merasa sakit atau mengeluh sakit. Jadi pada hari Senin tanggal 29/2024 sekitar pukul 10 Bapak Insinyur Rambak KMT menghembuskan napas terakhir. Demikian daftar singkat riwayat hidup yang bisa kami sampaikan.
Dan ini menjadi informasi dan dapat kita ketahui bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari warga Dusmala Kota Palangkaraya yang akan dibawakan oleh Sekretaris Dusmala Kota Palangkaraya Bapak Hari Arayanto. Dipersilakan. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan mewakili dari kerukunan warga Dayak Dusun Maanyan dan Lawangan Kota Palangkaraya, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua Umum Bapak Bias Layar SHMH karena beliau tidak bisa hadir di rumah duka ini. Kemarin sudah ada melayar di tempat ini dan langsung bertemu dengan Ibu Ina karena kesibukan beliau, dan beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau untuk bisa menyampaikan kata sambutan mewakili dari pengurus kerukunan warga Dusmala Kota Palangkaraya. Yang saya hormati MPH Jemaat GKM Bukit Hindu, yang saya hormati pengurus lingkungan Pelayanan 7 Jemaat GKM Bukit Hindu, yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir yang melayani kita, Bapak Ibu Penetua dan Diakon, yang saya hormati Bapak Ibu sidang perkabungan dari mana-mana tempat yang sudah hadir di tempat ini, dan juga secara khusus kepada jajaran pengurus Dusmala. Saya lihat hadir pengurus-pengurus bantai atau pengurus wilayah yang ada di Kota Dusmala Kota Palangkaraya. Ada 23 pengurus wilayah Dusmala yang ada di Kota Palangkaraya, dan secara khusus pengurus Dusmala Bantai Bukit Hindu kepada Bapak W. Rikwanto beserta jajaran yang ada, kepada sesepuh-sesepuh Dusmala, Nini Kakak Tutu Mama Kulaksanai Anitata Katuluk sahadir ketika ini, mewakili dari keluarga besar Dusmala yang ada di Kota Palangkaraya. Saya menyampaikan rasa turut berduka cita yang sangat mendalam atas telah dipanggilnya orang yang sangat kita kasihi, orang yang sangat kita hormati dari tengah-tengah kehidupan kita semua, secara khusus dari keluarga besar Dusmala Kota Palangkaraya. Walaupun kita ketahui bahwa Bapak Rambakail ini, Insinyur Rambakail MT ini bukan orang Dusmala asli, tetapi istri beliau adalah orang Dusmala asli dari Tampak kalau tidak salah, Barito Timur. Kita jalin kebersamaan dan persaudaraan kita. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mewakili dari pengurus kerukunan warga Dusmala Kota Palangkaraya. Akhir kata, selamat jalan Bapak terkasih, Bapak Insinyur Rambakail MT. Damai bersama Tuhan Yesus di surga. Demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam. Masih mendengar suara beliau memanggil kucing-kucingnya memberi makan, karena kebiasaan beliau setiap pagi memberi makan kucing dengan nama yang diberikan, ada belang, ada kerucil dan lain-lain. Jadi saya sering setiap pagi mendengar suara beliau.
Dan juga kebetulan bahwa Ibu Ina Gantianing adalah adik ipar kakak saya. Kakak saya Alexander Gagirin almarhum menikah dengan kakak Mama Rio, juga sudah lebih dulu dipanggil oleh Bapak di surga dengan meninggalkan 3 orang anak, dan mereka tinggal di Buntok, Barito Selatan. Atas nama Ketua Majelis Kerja Harian Jemaat GKI Bukit Hindu dan juga jajarannya, kami menyampaikan rasa belasungkawa yang sangat mendalam atas kepergian saudara kami Bapak Rio yang tidak kami duga-duga, dan juga kami sangat terkejut karena pada saat itu saya sudah berangkat bekerja, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Hanya ada Ibu Rindu di sebelah yang berserta anak menantunya bisa membantu untuk membawa Bapak Rio ini ke rumah sakit. Kita akan memasuki acara ibadah yang akan dibawa sepenuhnya oleh Pendeta Ayu Olivia dan dibantu oleh Pemutua dan Diakon Lingkungan Pelayanan Jujur. Untuk Pendeta Ayu Olivia kami persilakan. Shalom. Bapak Ibu sidang perkabungan dan keluarga duka, kita akan bersama memulai ibadah pemberangkatan jenazah almarhum Bapak Ramakael dengan bersama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok, bait yang pertama. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersama mendengarkan pujian penguatan dari keluarga besar dengan judul Jalan Hidup Tak Selalu terdapat pada buku kedukaan halaman 52. Dipersilakan. Pada waktu yang tepat
Bapak Ibu sidang perkabungan dan keluarga duka, Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Saya ulangi, Roma pasal 14 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 14 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Shalom. Bapak Ibu sidang pergabungan dan keluarga duka, tanpa kita sadari manusia juga sudah menentukan batasannya masing-masing. Kalau dulu masih zaman sekolah, itu pasti ada jam malamnya. Paling lambat jam 8 itu sudah ada di rumah. Itu paling lambat. Lewat dari jam itu, saya ingat meskipun hanya di seberang jalan rumah sepupu, dari teras itu sudah ada panggilan khusus. Ino natet munut sa. Diantar selimut kah? Artinya apa? Dari orang tua kita sudah memiliki batasan bahwa ada jamnya, supaya anak gadisnya itu sudah berada di rumah. Nah setelah itu ya lebih baik nginap. Ya meskipun ekat arwah sabarak lalat sika tatap natan terawih rola komudi. Dari situ sebenarnya sudah mau dikatakan bahwa kita manusia ini bukan hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita kemudian mengatakan bahwa saya dengan diri saya sendiri, berarti ada sebuah kebebasan dan sebuah bagian yang kita katakan tidak ada batasan untuk itu. Semaunya kita, seinginnya kita mau apa, ya itu terserah. Tetapi baik orang tua, baik kemudian suami istri yang kemudian juga merindukan kabar, dan orang-orang bahkan terlebih kepada Tuhan juga memiliki batasannya. Kita hidup bukan semaunya dengan ungkapan saya mau 1000 tahun di dunia ini, bukan. Sehingga mohon maaf, saya termasuk sering menyampaikan bukan Allah yang berkehendak lain ketika kematian itu menjadi pasti dan nyata. Kita manusia yang berkehendak lain. Itu adalah kehendak Tuhan yang mengatakan bahwa kita hidup untuk Tuhan, berarti kita mati juga untuk Tuhan. Semua kita akan sampai dan tiba waktunya untuk kembali kepadanya, sang pemilik kehidupan. Kepada orang tua kita ada kepatuhan, ada rasa hormat. Kepada saudara kita, kepada suami, istri, anak, menantu, cucu, dan cicit, kita menentukan batasannya. Mengapa kepada Tuhan kemudian akan muncul sebuah bagian Tuhan kuat, Andre. Ada ketakutan dan rasa malu yang kita ungkapkan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan selalu ada bagian yang ingin kita katakan, tunggu dulu Tuhan. Apakah ketuntasan berbicara tentang kesempurnaan? Bapak Ibu guru? Tidak. Yang tuntas bukan dalam ukuran sempurna, sampai sejauh mana sempurna itu ukuran manusia. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika orang muda yang meninggal, ahi masih bujang, masih iya. Ketika dia sudah dirasa umur yang cukup, meninggal belum memiliki pasangan, ahi nihu andarangan, kasihan belum menikah. Ketika dia sudah menikah, mohon maaf, misalkan belum memiliki anak, dalam ungkapan ahi nihu andarangan, akan selalu ada ukuran-ukuran yang kemudian memperlihatkan sampai sejauh mana titik kesempurnaan. Kita harus kembali kepada Sang Empunya kehidupan dan kematian itu.
Tetapi kita juga mengingat, dan kita manusia sudah ada batasan tersendiri. Demikian Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Hidup dan mati kita adalah miliknya tanpa tahu kapan dan bila mana itu terjadi. Sehingga sesuatu yang pasti adalah kematian itu. Saya ketika menerima kabar kedukacitaan langsung ke rumah sakit, masih di IGD, posisi jenazah dan istri terkasih. Saya sempat bercerita dalam ungkapan ini Rio, Ibu Ina, kurang lebih 1-2 tahun yang telah lewat, beliau sudah sampaikan kepada suami terkasih, ayo terus meset kuburan Andre, para bakal sampaikan nanti. Ternyata 2-3 hari sebelum beliau kembali kepada Sang Empunya kehidupan, ada sebuah penyampaian. Ayo kita memesan tempat. Oh, nanti menunggu prosesi angkat sumpah Ria tanggal 14. Setelah itu baru kita pengurus. Ini kan sebagai bagian sebenarnya, bahwa tempat masa depan kita ya entah yang sudah ada tempat di kilometer 2,5, di kilometer 12, atau tadi mungkin nanti ada juga di kilometer 14. Ya kita tidak tahu. Bapak Ibu yang punya tanah keluarganya di sana kan kan banyak tempat pemakaman keluarga. Di sanalah tempat kita masing-masing yang dipersiapkan. Tidak ada dari kita tahu kapan dan bila mana itu. Saya mengetahui ya beberapa anggota jemaat kita sudah mempersiapkan tempat untuk itu. Karena semuanya menjadi bagian untuk kita katakan kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup dan mati adalah miliknya Tuhan. Dalam bagian ini untuk mengingatkan sesuatu hal yang pasti benar, bahwa kita akan selalu ada yang membuat kita merasa bahwa ini mendadak, ini membuat kita tertegun dengan kuasanya Tuhan, membuat kemudian ada kekecewaan, tetapi di dalamnya mau dikatakan kita hidup sudah untuk Tuhan, memberikan karya yang terbaik. Bahkan sebelum beliau kembali kepada Sang Empunya kehidupan, beliau itu mau berangkat ke Kapuas. Artinya apa? Beliau juga di detik-detik terakhir kesempatannya masih di tengah-tengah dunia ini juga ingin menuntaskan karya kehidupan. Tetapi dituntaskan nantinya siapa yang akan melanjutkan tugas tanggung jawab itu. Tuntas dan selesai hanya dalam kesempurnaan miliknya Tuhan, bukan milik kita manusia. Tidak ada ukuran kesempurnaan untuk kita katakan, oh saya siap Tuhan untuk kembali kepadamu Sang Empunya kehidupan. Tidak ada yang sempurna dalam bagian ini. Sehingga baik bagi istri terkasih dan putra-putri yang ditinggalkan, tentu ini menjadi bagian untuk memperlihatkan semakin luar biasa kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan seluruh keluarga juga saling mendukung dalam keberadaan kedukacitaan ini untuk berdamai dengan rasa kehilangan, dengan kekuatan penghiburan yang hanya berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Pujian penguatan kami dilantunkan kepada Tuhan. Engkau sang sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kehilangan orang yang kami kasihi, maka hanya tidak akan kami meragu akan kebaikan-Mu yang selalu nyata. Saudara terkasih kami, Ibu Ina Gantiani bersama dengan putra-putri terkasih Rio, Ray, dan Ria. Namun ketika mereka menaruh pengharapan di dalam Tuhan, maka kedewasaan iman mereka tidak akan pernah tergoyahkan. Lalu berjalan dalam kehendak Tuhan, pada Tuhan. Maka proses untuk berdamai dengan rasa duka dan kehilangan padukan mereka dari orang tua tunggal bagi putra-putri terkasih,
Hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, dan kesehatan selalu Tuhan nyatakan. Litani penguatan dari Mazmur pasal 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Pertolonganmu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Maka jika menyakiti kau dapat Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ini. Marilah kita mengantar saudara terkasih kita almarhum Bapak Rambakael untuk dimakamkan di tempat pemakaman Kristen kilometer 12. Bagi keluarga, kami persilakan untuk mempersiapkan segala sesuatu. Jangan pernah. Mohon perhatiannya. Kami ulangi lagi. Rute yang akan kita lewati Kristen kilometer 12. Dari rumah duka kita akan melewati jalan Batu Bumi Hindu, kemudian keluar ke jalan Pelabuhan Asarku, masuk ke jalan Arkusnya, kemudian kita akan melewati kampung hingga Pasar, lurus menuju Tinggi Bandung, kemudian menuju Bundaran Besar, masuk ke jalan Cililiwung, kemudian menuju TPU Kristen kilometer 12. Untuk kendaraan yang kita nanti akan melewati Bundaran Besar, dimohon untuk 10 kendaraan, kemudian kita akan berjalan dan diisi lagi dengan 10 kendaraan. Karena melewati Bundaran Besar tidak boleh disebutnya, tidak boleh lebih dari 10 kendaraan. Dan ambulannya nanti akan pelan-pelan dan menuju jalan Cilikriwung. Ini adalah musafir yang di buana berlelah, di negeri yang aku tuju tiada duka dan kesah. Di sana akan ku jumpai taulanku yang dulu pergi, ku seberangilah sungai Yordan ke negeriku yang berseri. Awan gelap menyelubungku, jalan berduri dan terjal, namun kulihat di depanku negeriku indah dan kekal. Di sana tiada air mata, tiada orang bersedih, ku seberangilah sungai Yordan ke negeriku yang berseri.
yang memanduku di gelap, bersama handai menyanyikan puji-pujian menggugah. Kan ku kenakanlah mahkota yang oleh Tuhan diberi. Ku seberangilah sungai Yordan ke negeriku yang berseri. Kan ku kenakanlah mahkota yang oleh Tuhan diberi. Ku seberangilah sungai Yordan ke negeriku yang berseri, ke negeriku yang berseri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Ditaruh di bawah aja dulu Pak, nanti digeser. Tuhan kita Yesus Kristus, atas penyertaan dan kasih-Nya kita bisa dapat berkumpul dalam rangka kita, yaitu pemakaman almarhum Ramba Kail, menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Adapun susunan acara kita, yang pertama yaitu ibadah persemayaman yang nantinya atau pemakaman dipimpin oleh Pendeta Ayu Olimpia STH, dibantu oleh penetua dan diakon dari peletakan karangan bunga, dan yang ketiga nanti adalah pengumuman dari keluarga. Kita menanjak ke ibadah pemakaman langsung dipimpin oleh Pendeta Ayu Olimpia. Bisa tutup. Bapak Ibu keluarga duka, kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 bait yang pertama, Makin Dekat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, hidup dan mati kami ada dalam tangan-Mu. Hidup di dunia ini hanya sementara, setiap orang akan menempuh jalan segala yang pada. Kami berkumpul di sini menghantarkan almarhum Bapak Ramba Kail yang telah mendahului kami. Dalam kedukaan kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi saudara kami ini selama masa hidupnya. Tetapi dengan penuh iman kami percaya Kristus yang telah bangkit akan menyertai saudara kami dan kami juga. Engkaulah juru selamat kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan kami dalam melewati masa duka ini. Hiburkanlah keluarga dalam duka cita mereka. Sadarkan kami semua untuk hidup menurut kehendak-Mu. Karena tidak seorang pun tahu kapan tiba masanya Tuhan memanggil. Pimpinlah kami dengan kuasa-Mu, agar kami hidup dengan bijaksana. Kiranya dalam keadaan apapun yang kami hadapi, kami selalu mengingat Engkau dalam doa kami. Amin. Almarhum Bapak Ramba Kail telah hidup di dunia ini selama 62 tahun. Tuhan telah memanggilnya dari antara kita. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Kita akan menyertai mereka. Biarlah kita meletakkan saudara ini dengan santosa. Silakan. Tinggi kepala lah, Sini kurang, sini. Tiga. Ya. Kursinya. Ibu. Ya, mama ya. Kursi. Ya. Tunggulah, tahanlah. Tarik ya, baloknya, tarik. Kaki duluan dikit. Barang ya. Awas, jangan mepet di sini. Turun Pak. Geser ke sini. Ya udah. Tarik. Tanah memang asal tubuh manusia, sebab itu ia pun kembali menjadi tanah. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus yang pohon kehidupan akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kemenangan dan pengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Kesini. Samping. Barang-barang tidak masukan ya? Baru nanti ya. Kami ikuti Raja dan berjalan tak lesu lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kepada dalam badai yang seru, tangan Tuhan yang menunggu, hati hadapi Yesuslah membimbing kami, Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus, Yesuslah membimbing kami. Kamu tuju apakah harapanmu? Jubah putih dan mahkota pemberi bersama Tuhan di negerinya yang kudus, yang kudus. Apakah tujuanmu? Tariku sungguh-sungguh, oleh Yesus kau ditunggu, oleh Yesus kau ditunggu, di kotanya yang kudus, oleh Yesus kau ditunggu, di kotanya yang kudus. Kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Setelah kamu menderita seketika lamanya, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Hormat pada keluarga untuk menabur bunga rampai. Ya, ini pihak keluarga.
Itu dikasih. Tugas laku. Dia sudah. Iya. Iya. Sementara penaburan bunga dari keluarga, Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan memandu peletakan karangan bunga sebagai penghormatan terakhir bagi Bapak terkasih kami mendiang Rambakael menuju rumah dari keluarga, dari istri tercinta, dan yang kedua dari anak-anak tercinta, dan yang ketiga bersiap-siap dari saudara pihak Bapak, dari saudara kami mendiang Rambakael, dari saudara kandungnya Tahan Kael, Sigap Kael, dan Erep Tayap Kael. Kami persilahkan. Anak dulu. Yang ketiga dari saudara pihak Bapak, dari saudara Rambakael, mendiang Rambakael, dari mereka bertiga, Tahan Kael, Sigap Kael, dan Erep Tayap Kael. Bersiap dari saudara pihak Ibu, dipersilahkan dari Mamah Leo. Berapa orang? Mama. Oh, Bapak. Berapa orang? Iya, satu. Yang kelima dari sepupu siap-siap. Kemudian yang selanjutnya nanti bersiap-siap dari instansi Majelis Pekerja Harian Jemaat PKE Efrata Bukit Hindu. Mohon kesediaan dari Ibu Murai. Haji Salahuddin, STMT, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng. Silakan. Kemudian bersiap dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR. Dari selanjutnya dari PT Rancang Tama Bangun Mandiri Indra Citra Arsitek dan Consulting Engineering, atau yang mewakili dipersilahkan. Selanjutnya nanti dipersiapkan dari Direktur PT Cipta Jasa Gita Pratama Bapak Legito SEMT. Dari PT DT Group atau yang mewakili dipersilahkan. Selanjutnya dari keluarga besar DPP Inkaido Kalimantan Tengah Bapak Suparman STMT IPM. Selanjutnya dari Edwin Nirwan STMT dan seluruh staf dari Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya bersiap-siap dari keluarga besar Merpati Putih Cabang Palangkaraya. Selanjutnya dari pengurus Dusmala Bantai Bukit Rindu.
Dimohon kesediaan dari Pak. Selanjutnya dari keluarga besar warga SPSSK Kota Palangkaraya. Selanjutnya dari Pipakatan warga Tampa di Palangkaraya. Selanjutnya dari rekan-rekan alumni Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya bersiap dari alumni SMA Negeri 1 jurusan IPA tahun 1980, alumnus SMPP. Selanjutnya bersiap-siap dari alumni SMP SMA 1 Kuala Kurun, Kabupaten Banyumas, dipersilahkan. Selanjutnya dari keluarga dari keluarga besar Banten Stefanus. Selanjutnya bersiap dari keluarga besar Weni. Selanjutnya dari keluarga besar Ital Abel. Selanjutnya dari keluarga besar SDN 4 Menteng. Dan selanjutnya dari Adel Gladys Eldo Adia Noni Maria Bayu. Bunga untuk kakak terkasih mendiang Rambakael. Selamat menuju rumah Bapa di sorga. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami atas nama keluarga besar mendiang adiknya kami Rambakael yang tadi baru selesai kita sama-sama menyaksikan proses pemakamannya. Pertama-tama kami atas nama keluarga besar daripada mendiang menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berletih lelah bersama-sama dengan keluarga kami untuk menghantarkan adik kami terkasih ini, yaitu Rambakael atau Vario, ke tempat peristirahatannya yang terakhir sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus kita yang kedua kali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tidak ada yang dapat kami sampaikan selain daripada ucapan terima kasih dan mohon berkat daripada Tuhan kepada kita sekalian atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami sampaikan kepada kita semuanya yang hadir di sini, sepulangnya kita dari tempat ini, kami mengajak atau mengundang Bapak Ibu sekalian sekali lagi untuk bersama-sama hadir di rumah duka, yaitu di Jalan Batu Suli 1 nomor 25 untuk kita nanti melaksanakan ibadah penghiburan yang pertama dan yang terakhir. Atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan terutama doa dan penguatan dari kita semuanya untuk istri tercinta almarhum dan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum adik kami Rambakael ini. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas segalanya kami menyerahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mempunyai kehidupan kita.
Terima kasih. Ayu Olimpia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami yang setingginya kepada yaitu Bapak Ibu sekalian yang boleh bersama-sama mengantarkan almarhum Ramba Kael. Dan kepada keluarga kami persilakan untuk berbaris untuk menerima turut berbelasungkawa dari Handai Tolan yang hadir pada acara pemakaman ini. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh